Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Dipertanyakan kematian pasien Auriel Aulia, LSM Gibas Jaya datangi RS Amanda Mitra Keluarga Karawang, minta rekam medis dibuka. Jabar Karawang Pos Keadilan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Garda Inti Barisan Anak Singapura Bangsa, Gibas Jaya bersama tim advokat, jurnalis, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Jawa Barat melakukan kunjungan klarifikasi ke Rumah Sakit Amanda Mitra Keluarga, Karawang. Kunjungan ini buntut dari kematian tragis seorang anak bernama Auriel Aulia binti Endang Oman Suherman, yang diduga meninggal akibat komplikasi penyakit paru, bukan karena DBD sebagaimana dikeluhkan sebelumnya oleh keluarga. Pihak keluarga yang sejak awal mempertanyakan pengobatan dan diagnosis RS Amanda Mitra Keluarga, hanya diberikan resume medis. Upaya permintaan dokumen rekam medis lengkap dan hasil audit dari pihak rumah sakit tidak menggubris hingga surat ini dilayangkan. Cucu Kartika ibu kandung almarhumah Auriel Aulia memberikan keterangan bahwasannya dirinya sangat tidak mengerti dengan pelayanan tanpa adanya penjelasan dari tenaga medis. Karena dirinya selama 4 hari menunggu anaknya tidak pernah mendapatkan keterangan terkait obat dan seperti apa perkembangan perawatannya. Saya dari awal sampai 4 hari di rumah sakit menunggu terus. Dan beberapa kali perawat datang pun hanya memberikan obat dan tidak memberikan penjelasan bahwa ini untuk apa. Bahkan infus pun tanpa kejelasan langsung diberikan obat pungkasnya kepada awak media. Dalam surat kunjungan resmi bernomor 017/GJ7/2025, pihak lebih Gibas Jaya meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dari manajemen rumah sakit terkait dugaan kelalaian medis yang berujung meninggalnya Auriel. Surat tersebut mencantumkan sejumlah dasar hukum, termasuk UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Perlindungan Anak dan PPA, serta Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Klarifikasi pun berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, pukul 14 WIB, yang dihadiri Sekjen Gibas, dan 3 orang kuasa hukum korban serta 5 orang dari awak media, postkeadilan.com, ciberhukum.com, Kompas TV, RTV, dan TV One, menurut kuasa hukum keluarga. Mereka menuntut agar hasil audit medis yang telah dilakukan terhadap dokter dan tenaga medis yang menangani Auriel segera diberikan, sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Kami tidak ingin ada lagi korban serupa karena kelalaian atau tertutupnya informasi medis, tegas pihak lebih Gibas. Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Amanda Mitra Keluarga belum memberikan keterangan resmi. Publik pun kini menanti jawaban dari pihak rumah sakit. Apakah transparansi akan dikedepankan, atau justru kian menambah tanda tanya atas kematian Auriel Aulia? Jadi kronologinya salah satu orang tua pasien atas nama Auriel Aulia mengadu karena ada kekecewaan atas pelayanan rumah sakit Amanda, di mana merasa tidak ditangani secara serius. Pertama masuk dengan suhu panas 38 derajat dengan diagnosa paru. Setahu ibu korban tidak pernah ada penanganan dikasih obat paru. Di hari ketiga ada indikasi hasil tes darah mengacu ke DBD. Nah, disitulah setelah polis DBD 1 hari nggak ketolong. Manggil dokter, pas dokter yang nanganin dokter anaknya lagi libur, manggil dokter jaga, informasi dari ibu korban nggak ada respon sampai terjadi koma. Disitulah timbul kekecewaan, akhirnya mengadu ke kita sebagai LBH Gibas Jaya. Terjadi kekecewaan lagi setelah pemakaman, kakaknya itu mengidap DBD juga, tapi trombositnya sudah lebih parah, 30.000. Di rumah sakit lain tertolong. Ini adiknya yang masih di level 50.000, trombositnya tidak tertolong hanya 1 hari. Di sini yang timbul kekecewaan, mencari keadilan. Dan kita akhirnya dengan LBH Gibas Jaya menerima kuasa dari keluarga almarhum Auriel. Seperti itu kronologi awal. Sejauh ini pihak rumah sakit sudah melaksanakan upaya apa terhadap pihak korban? Ya, ke pihak korban belum ada upaya apa-apa. Kita somasi awal, ya mungkin dari
Lebih Agi Jaya yang akan menjelaskan. Awalnya, jadi menambahkan ya, awalnya itu kita dapat informasi dari Pak Sekjen sehingga kita hubungin dari sehingga dari wawancara kami dengan klien kami juga menduga ada indikasi kemungkinan ini penelantaran. Tapi kami dalam dugaan itu sehingga kami melakukan klarifikasi ke pihak rumah sakit. Namun kami kecewa pada saat klarifikasi pihak rumah sakit itu tidak kooperatif sehingga terjadilah klarifikasi lanjutnya saat ini. Dan pada saat klarifikasi kami mencoba mempertanyakan terkait penanganan yang sudah diberikan, pencegahan yang diberikan, termasuk diagnosa yang dinyatakan apakah ini penyakitnya parah atau tidak. Kami tidak mendapat keterangan yang serius dari pihak rumah sakit untuk di awal klarifikasi. Dan kami juga telah memohonkan terkait rekam medis untuk sebagai pembanding agar bisa kami kaji untuk lebih dalam apakah ada di sini indikasi penelantaran ini atau malpraktek. Tentunya nanti kami akan mendalami selanjutnya. Dan untuk sampai saat ini memang seperti yang ditanyakan tadi oleh Abang, kami belum menemukan ada tindakan apa yang diberikan pihak rumah sakit Amanda terhadap klien kami. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi ada tindakan apa yang dilakukan. Kalau boleh tahu alasan apa dari pihak rumah sakit tidak memberikan rekam medis? Kalau keterangan dari pihak rumah sakit Amanda tadi di klarifikasi kami, pihak rumah sakit Amanda itu mengatakan bahwa ini adalah hak pihak rumah sakit. Namun pada dasarnya kami juga memahami terkait rekam medis, data medis ini adalah memang menjadi hak dari rumah sakit Amanda sendiri. Namun di dalam peraturan perundang-undangan kita, undang-undang keterbukaan publik atau perlindungan data pribadi dalam sektor medis, ada undang-undangnya, mungkin saya lupa undang-undangnya, tapi ada undang-undangnya itu dinyatakan pada dasarnya undang-undang ini mengatur adalah untuk perlindungan, merupakan kewajiban rumah sakit itu untuk melindungi data si pasien dari pihak luar untuk agar tidak disalahgunakan. Namun pasien itu memiliki hak untuk menerima rekam medis tersebut, tapi pihak rumah sakit tidak memberikan dengan alasan itu adalah dokumen pihak rumah sakit. Walaupun pihak rumah sakit paham ini ada ketentuan atau perundang-undangan yang mengatur sebenarnya ini adalah hak pasien juga, seperti itu. Tuntutan dari pasien, pada dasarnya tuntutan pasien ini hanya mencari keadilan aja agar kiranya ke depan tidak ada lagi anak awel yang seperti ini lagi, agar kiranya pihak rumah sakit ini melakukan perbaikan untuk kedepannya. Dan mungkin prinsipal kami ini juga berharap keadilan, ingin melihat itikat baik apa sih yang bisa diberikan oleh pihak rumah sakit, apakah ada permohonan maaf seperti apa. Sampai saat ini belum diterima oleh klien kami. Mungkin ditambahkan ya dengan saya. Baik, menambahkan sedikit mengenai hasil resum ya, yang awalnya kita minta rekam medis, tapi mereka tidak bersedia memberikan seperti yang dijelaskan tadi. Tapi kalau kita lihat di sini di resum yang kita terima, contoh trombositnya di hari pertama ini di 3005 trombosit pada saat pemeriksaan pertama. Pemeriksaan kedua langsung drop ke 56.000. Artinya kondisi pasien ini langsung mengalami drastis penurunan trombositnya. Tapi penanganannya yang kita terima dari dokter yang di rumah sakit Amanda hanya memberikan obat antidot. Tidak ada perubahan lagi. Diagnosa awalnya itu infeksi paru. Tapi obat yang sama hanya antibiotik juga yang diberikan oleh pasien. Itu yang membuat kita. Sekian berita Pos Keadilan. Paris Purba bersama tim Pos Keadilan melaporkan. Sampai pertemuan ketiga pada saat ini. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.